Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jebret Tim. Apa kabar? Ketemu lagi akhirnya setelah sebulan lebih lah ya. Gua tidak host di DPI, akhirnya di calling lagi dan udah kembali di sini di Dewan Pundit Indonesia barengan sama Dias Danar. Ya saya gitu. Ini di pekan-pekan krusial gue datangnya supaya nih Jebret Tim ya di sini bisa pada fokus gimana pekan krusial ini menghadapinya. Hari ini kita bahas. Oke, tapi tenang, hari ini gue gak sendirian. Hari ini banyak banget kejutan yang akan gue kasih ke Jebret Tim, tapi yang pasti selalu nemenin gua itu adalah GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang bisa kalian follow langsung Instagramnya ada di sini, langsung di follow aja. Oke, yes, follow dan juga beli produknya ya. Itu bisa beli di Tokopedia, di Shopee, Bukalapak dan juga di Blibli. Langsung di follow Instagramnya karena miminnya juga ya rajin banget beri giveaway, terus ada pertanyaan-pertanyaan, trivia-trivia seru banget. Terima kasih untuk GeForce yang sudah selalu mensupport yes Jebret Media. Jadi kita hari ini yang tadi udah gue bilangin, gue gak sendirian, tapi yang pasti ditunggu juga sama Jebret Tim. Barengan sama gue sudah ada yes, pasti ada Coach Justin. Halo Coach Justin. Apa kabar Coach Justin? Ini pekan krusial, pekan yang ditunggu sama Jebret Tim. Lu terlalu formal ngomong sama. Jadi geseran dong, jangan jauh-jauh. Nah, yes. Jadi gue memperkenalkannya karena ada dua wajah baru di sini. Mending lu perkenalkan mereka daripada gue. Yoi, lu udah bosen lihat gue. tapi tetap dikalahkan nanti domba-domba lu komen gak dikenalin nih Coach Justin gak dikenalin gitu ya kan, harus dikenalin ya walaupun di sini ada dua yang baru selain ada Coach Justin. Nih nyasar apa gimana nih? Enggak, emang ngerti bola gue jadi. Emang ngerti bola. Ngomong gitu ntar dikardusin rame dah Instagram. Lu gak lihat judul kita nih anti kardus, jangan sampai lu dikardusin. Afif Safi. Halo, dan juga ada Rana Aditya. Rana. Selamat malam semua, thank you. Yoi, apa kabar Ran? Baik, sebenarnya lumayan FOMO selama ini karena ini staffnya nih teman-teman gue dari Mega Kuningan semua. Dan setelah 1 tahun lebih lamanya akhirnya gue diajak. Iya. Jadi, makasih banget Magi. Jadi harus tunggu 1 tahun ya, baru diajak ke sini ya. Biasanya orang pertama yang duduk di sebelah Coach Justin langsung gak betah. Udah biasa kok, udah sering. Iya. Kita udah terlalu kenal. Udah tahu kenal. Itu gak betah. Kalau udah gak betah. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama 3 peneliti yang hadir hari ini, Afif, Rana dan juga Coach Justin. Tapi sabar dulu karena kita pengen lihat dulu. Ini dia ada stand up olahraga ya bersama Egy Hau, Arman Maulananya Suci One X. Coba kita lihat ini dia. Apalagi yang akan tampil sesaat lagi. Ini adalah orang yang katanya lagi happening banget. Adalah orang yang lagi ditunggu-tunggu banget materinya. Ih kok gol lagi? Nggak apa-apa lah. Ini yang ketiga yakin. Ketiga gol sampai pada akhirnya, kok kalah. Di situ aku baru sadar kalau ternyata aku memang pantas jadi kiper cadangan ketiga. Memang goblok bro. Egy Hau, terima kasih sudah datang. Bajunya Jakarta City of the Winner. Of the winner. Selamat buat Persija yang kemarin baru aja. Iya bang, kenalin nama gue Egy Hau, bener kata Bang Palen, gue anak Bantar Gebang ya. Tahu ya Bantar Gebang ya? Daerah tempat pembuangan sampah tuh. Yang orang tuh kalau bilang, kalau ke Bantar Gebang mana sih? Ikutin jalan aja, ntar kalau udah bau berarti udah nyampe. Patokannya bau bang. Daerah lain patokannya masjid, gedung, enak ya kan? Bantar Gebang patokannya bau loh. Nah itu dia ya. Terus sedikit aja kita kasih kalau mau lengkapnya langsung ke YouTube channelnya Jebret Media untuk melihat tayangannya itu Egy Hau ya. Kalau di dunia stand up deh baru ya berarti junior ya. Lumayan. Jadi lo merasa senior di dunia stand up, Pip? Iya. Di sini lo merasa senior apa junior di sebelah Coach Justin? Bahkan kayak nggak tahu gue dianggap apa enggak gitu sebagai pandit lu. Tapi kemarin seru tuh, dia kan ini ada pandit stand up, Justin mau pertama kalinya. Itu Bukan mau, gue dipaksa. Beda. itu penonton paling banyak loh Coach Justin loh ya. Dia sih. Gila. Nih, dan tadi kita juga udah kasih tahu ke Jebret Tim yang lagi nonton. Ini kan banyak banget di pekan ini. Banyak penentuan-penentuan dari berbagai liga. Tapi ini biar adil karena Jebret Tim tuh suka ntar bahasnya kok ini terus, ini mulu apa segala macam gitu ya. Jadi tadi kita udah memberikan survei juga. Itu yang kita akan bahas pertama adalah dari Spanyol. Liga Spanyol, La Liga. Nah, gue pengen ke La Liga dulu nih ya. Karena pekan ini kan adalah pekan terakhirnya La Liga. Dan 2 tim masih berpeluang
kecuali Barcelona. Oke. Sorry gitu ya, itu adalah fakta yang menyakitkan tapi harus. Nah, tinggal dua nih antara Atletico Madrid dan juga Real Madrid. Nah, gue pengen ke sebelum konsesi kayak yang hadir hari ini ada Ran, gue pengen nanya sama lu. Peluang gimana antara Atletico Madrid sama Real Madrid yang akan menjadi juara La Liga musim ini? Ya sebenarnya kalau kita lihat match up di pertandingan pekan terakhir ya, Iya. Atletico bakal ketemu Valladolid. 7 dari 8 pertandingan terakhir itu yang menang Atletico ketika keduanya bertemu. Jarang banget Valladolid bisa clean sheet. Ini sebenarnya liganya adalah Atletico Toulouse. Intinya sesimpel itu. Jadi kalau misalnya besok ujung-ujungnya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, dan Real Madrid yang kemudian bisa menjadi juara sangat-sangat disayangkan. Tetapi saya juga melihat bahwa kalau tidak salah pendapat Coach Justin adalah kebangetan kalau Atletico. Kalau Atletico sampai nggak juara, Coach Yasin sempat bilang Dia gitu. akan juara 100 tahun lagi. Kalau kali ini nggak juara 100 tahun di depan. Kalau ini nggak juara. Wah sebenarnya Benar-benar keterlaluan kalau Ya. 100 tahun adalah waktu yang cukup lama. Tapi gini, mungkin maksudnya kalau kita menyingkirkan hiperbolanya sedikit adalah ini adalah kesempatan yang sangat emas lah Untuk Atletico. karena belum tentu musim depan Real Madrid akan seperti ini, Barcelona akan seperti lagi, ini. ya. Jadi sangat disayangkan. Cuman di sisi yang lain, jangan sampai ini menjadi vindikasi atas prestasi Simeone. Karena pada akhirnya kalau kita ngomong soal fighting chance, kita ngomong soal starting point, sebenarnya Atletico itu tidak berada di level yang sama. Dia kan selalu menjadi challenger. Jadi, dan kalau kita lihat permainan Atletico musim ini, kita selalu bilang bahwa kapankah Atletico akan lebih ekspansif mainnya, akan lebih proaktif mainnya, akan lebih fleksibel, nggak terlalu pragmatik. Musim ini untuk sebagian besar kira-kira sampai Februari dia menunjukkan itulah. Jadi ada evolusi sedikit. Jadi tetap saja sayang sekali kalau misalnya Atletico tidak menang. Lewatin Tapi kesempatan jangan ini. sampai ini jadi vindikasi soal pencapaian Simeone selama ini. Nah, tapi Pip lo ngerti nggak tadi tuh fighting champions? Itu dia kenapa bilang sama harusnya Rana. harusnya gue dulu nih, orang pada diplomatis banget kata-katanya. Kalau gue kan kata-kata anak gang nih. Lu gimana lu menurut lu cuma kalau kan lu suka gini kan kalau lagi di Instagram lu di TikTok lu gitu kan. Sepak bola itu butuh drama. Nah, ini bisa kejadian loh antara Real Madrid dan juga Atletico drama ini. Gimana? Pip? Bisa-bisa aja kalau versi kardusnya kan ini tunggu deal-dealannya nanti yang mau menang siapa. Kalau Real Madrid mau menang bisa antar Atletico diulur-ulur. Gitu kan. Cuma kalau dari sisi guanya sih memang kalau Coach Justin bilang kebangetan katanya. Kebangetan sih orang dari Atletico dari selisih 11 poin aja, belasan poin itu kok dikit. Wih, main data gokil. Habis sampai main data. Iya, itu udah kebangetan sih gitu. Gue Lu nggak pernah nonton ATM main nggak? pernah. Lawan Barcelona. 10 tahun yang lalu. Terakhir cuma pas lawan Barcelona ya. Selain itu nggak nonton. Pernah yang leg pertama ini, pertemuan pertama 1-0. Pertama yang Iya. lawan Barcelona itu ya. Jadi menurut lo kebangetan kalau Atletico sampai nggak juara tetap. Bener, Tapi lagian- drama akan terjadi nggak Pip? Drama, mudah-mudahan sih karena sepak bola bukan drama doang, ada entertainnya juga. Nah. Maksudnya jadi bisa-bisa aja Atletico kalau misalkan konsentrasinya buyar, Iya. Madrid unggul di Iya. babak pertama lawan si Villarreal, Atletico jadi goyang. Lu pengennya siapa yang juara? Atletico apa Real Madrid? Kayaknya selain gua ya orang-orang juga pengen ngelihat Atletico sih sekarang yang juara. Oh iya. Lepas gua senang Barcelona, Atletico wajib lah juara karena ini kalau gue lihat-lihat tuh si Simeone itu di pinggir lapangan tuh bener-bener yang nggak pernah duduk. Menggebu-gebu ya. Iya. Kan ternyata fakta terakhir dia punya ambeien Pip. Jadi kan duduk. Itu dia sih maksudnya. Cuma mungkin sedikit fakta menarik tambahan aja. Ini untuk semakin menggambarkan perbedaan dan ketimpangan di La Liga ya. Bahkan terakhir kali Atletico juara pun itu kan ditentukan di hari terakhir. Mungkin itu memori yang lebih menyakitkan lagi kali ya buat Xavi waktu itu. Nah, itu mungkin terjadi. Coach Yasin menurut lo dari dua pendapatnya ada Rana dan Afif tadi bilang yang tadi mereka bilang gimana menurut Coach Justin, silakan. Gue sih sebagai fans Barca, gue berharap Real Madrid yang juara. Kenapa? Serius. Kenapa Coach? Karena gue nggak suka Simeone. Satu. Tim Madrid loh. Dengan gaya bermain bertahannya, oke? Dan kalau kita lihat seperti yang tadi Afif katakan, lu itu sudah unggul 11-12 poin. Dan seperti yang gue berkali-kali katakan, ini ATM akan ngedrop. Dan terbukti ngedrop. Kalau ATM yang juara, itu yang salah siapa? Barca dan Madrid. Barca dari 5 match terakhir, sekali menang, 2 kali seri, 2 kali kalah. Jadi they have it in their own hand untuk menjadi rank 1. They fail. Madrid ceritanya sama.
Maka dari itu kalau sana ATM yang juara bukan karena ATM-nya hebat, karena Barca sama Madridnya tolol. Iya kan Madrid lagi hancur-hancuran. Itu tidak sepenuhnya salah. Kan apa yang terjadi di Real Madrid Iya. dan Barcelona, satu itu di luar kendali Atletico. Iya. Terus yang kedua, mana ada sih fans Barcelona bisa bilang mending juara Real Madrid daripada Atletico? Gimana tuh coach? Gimana tuh coach? Karena sejelek-jeleknya Zidane dan gue nggak impress dengan Zidane, dia selalu bermain ofensif. Kalau ATM Simeone selalu menghalalkan segalanya untuk menang dan nggak menang apa-apa juga. Tapi kalau belakangan ini kan sebenarnya kan dia mainnya lebih ekspansif musim. Nah, Ball possession secara rata-rata unggul. Bisa main 3-5-2, Unggul kalau tim lawan kecil. tapi maksud Tapi kalau lu lawan Chelsea yang mainnya biasa-biasa aja diobok-obok. Iya. Cuma Chelsea di bawah Tuchel juga Bener. membaik lah. Tapi masa Ya, rela? rank 4 loh di Itu sebenarnya kan indikasi perbedaan Premier League sama La Liga. Iya. Bukan progresi permainan Atletico. Ini yang jadi masalah. Apa yang dikatakan karena benar. La Liga ini ngedrop gara-gara Barcelona sama Real Madrid ngedrop. Dan ini peluang terakhir untuk ATM jadi juara. Tahun depan Barcelona memperkuat diri, begitu juga Real Madrid. Iya. Jadi kalau lu sekarang nggak juara, 100 tahun lagi lu nggak akan juara. Benar. Dan ini peluang besar. Tapi kembali lagi, Valladolid masih bisa survive. Yes. Mereka 31 poin, kalau menang dapat 30 poin. Lewat dari Kalau degradasi. seandainya rank 16 atau 17 kalah, mereka bisa lewat. Jadi mereka akan fight segalanya untuk berikan segalanya untuk bisa menang. Dan gue lihat ATM terakhir gue nonton ketemu kalau saya Elche atau Eibar lupa gue. 1-1 menit terakhir 1-0. Eibar dapat penalti, nggak masuk, kena mistar. Lucknya lagi gede. Sebenarnya gini, enggak. Ini sebenarnya pendapat yang menarik ya soal keberadaan luck. Karena kalau kita lihat XG, expected goal, sebenarnya jumlah golnya Kan lu Apip keder, XG. Tahu XG apaan kan? Terus? Enggak, tapi intinya jumlah golnya Atletico itu lebih banyak daripada jumlah XG-nya. Jadi sebenarnya mereka ofensif tuh agak overperform. Sebaliknya, jumlah expected goal yang seharusnya mereka kebobolan lebih gede daripada jumlah kebobolan. Artinya mereka juga ketolong satu di depan sama finishing pemain depannya, sama juga dengan penampilan Oblak yang bagus musim ini. Oke, tapi kalau gue ini, Oblak selalu bagus. Iya, Itu kebantu banget sama Oblak. lu gimana Pip menurut lu Pip tadi? kalau gue sih masih agak bingung sih kalau misalkan ada fans Barca yang pengen Madrid juara kan. Iya, kayak terakhir waktu kemarin aja waktu City sama MU ya, itu nanti waktu itu gue sempat komen gue maunya MU yang menang biar City nggak juara. Wih, wah rame banget berarti. Yes. Gue tahu kenapa. Kenapa? Karena Coach Jasin ini di atas menjadi fans Barcelona, dia adalah fans sepak bola menyerang. Oh, Itu udah harga mati kan? itu benar coach. Dan gue untuk gue sangat kardus kenapa fans Barca tidak bisa mendukung Madrid. Kalau mereka Gimana Pip? bentar, Lu bentar. gimana Pip? Dengerin dulu. Pada saat mereka layak jadi juara dan kita harus fair, kita harus sportif mengatakan itu bahwa Real Madrid yang lebih layak daripada Atletico Madrid. Tunggu coba orang Catalunya ditanya lu mending Atletico. Coba Atau kita coba tanya. orang Catalunya di jalan. It doesn't matter. Intinya kan dua-dua dari Madrid. Iya. Ya benar sih Atletico iya. Itu bukan pilihan, tetap dua-dua Madrid. Lah itu ada yang politik. Tapi that is the different gue dengan fans kardus kayak Masa Afif. fans Catalunya dibilang kardus? Yang pokoknya ketemu Real Madrid selalu benci. Gue enggak. Ya iya dong coach. Gue enggak. Kalau seandainya bermain bagus, ya kita layak puji. Sama juga sebenci-bencinya gue MU. Kalau MU main bagus waktu di zamannya Mourinho, sebenci-bencinya gue sama Mourinho, mereka main bagus, gue puji. Ideologi di atas hasil. Jadi nggak ada salahnya. Jadi kalau jadi fans itu jangan fanatik, sok-sok fanatik. Emang lu pernah ke Barcelona? Nggak pernah, jadi diem lu. Gua baru mau nanya. Lu cari orang Barcelona satu. Rata-rata netizen kan gitu. Rata-rata netizen Indonesia yang dukung MU apa keluar RT RW-nya aja nyasar. Tunggu, coach. Kalau Gary Lineker gimana coach? Apa? Dia kardus bukan? Kecil Lineker mah peanuts.
Bekas pemain Barcelona. Coba. Makanya jangan terlalu fanatik Ya, gitu loh. Pip, tapi lo pengen pembelaan dari lo kan fans Barca garis keras juga ya kan, dikardus-kardusin terus relain. Garis keras apa? Orang itu gimana? Parameter, bentar, parameter Barca garis keras itu apa sih? Enggak, lo nggak bisa ini, nggak bisa apa sih kasih gerbang buat orang cinta sama Barcelona gitu. Iya. Kalau lu punya klasifikasinya, semua Iya. orang dikardus-kardusin sama Iya. dia. Orang jadi takut ngefans sama Barcelona. Kecintaannya kan nggak ada batasnya gitu. Wis kan. ini dia. Tuh. Nah, tapi kalau Kenapa? kerelaan lo sebagai fans Madrid juara apa bener lo sependapat sama Coach Justin nggak? Biasanya gue selalu sependapat lu. Tapi- Omongannya Coach Justin nggak bisa gue bantah. Gitu. Yang kali ini nggak bisa. Kali ini gue nggak bisa nih. Gue nggak terima kalau tiba-tiba kok bisa ada orang Barcelona yang dukung Madrid. Tapi gini Bentar, Pip. bentar. Nah, Ini kan pilihan. Nah. Kalau gue suruh milih ATM atau Madrid, milih Madrid. dua-dua dari Madrid, dua-dua enggak sebenarnya. Kita pilah lagi ke bawah. Lihat permainannya seperti apa. Oke. Tapi lihat rivalitasnya. Zidane lebih ofensif mainnya daripada si Simeone. Gue nggak suka banget sama Mourinho, Simeone. Dua pelatih itu untuk gue enggak. Walaupun gue nggak impress juga dengan Zidane. Nah, udah ada plus point. Ya. Real Madrid udah ada plus point. Mainnya mereng. Kita pilih lagi ke bawah. Sistem bermainnya siapa? Pemainnya siapa? Atraktifnya siapa? Ujung-ujungnya tetap gue unggulkan Real Madrid. Makanya kalau harus milih, bukan gue pro Madrid, Ya. antara ATM dan Real Madrid, gue pilih Real Madrid berkat faktor-faktor Enggak, itu. enggak, Coba, Justin coba. juga, Nah, Justin dia sering bilang ini, sering nge-tweet sih Madrid nih Madrid parkir. Iya. Itu Madrid parkir juga kok mesti. ATM bukan Real Madrid. Madrid, lu ngeliat tweet lu. Madrid Nah, parkir. tuh ada tuh. Lu lihat tweet KW gue kali. Kowe enggak. Lu Oh iya, kowe. Next Coach Justin. Enggak, bukan, ada Coach Justin. Nggak, cuma Nah, intinya. Nah, ini sebenarnya debatnya nggak akan ketemu. Karena yang satu ngomong dari sudut pandang fans yang melihat sejarah. Iya. Yang satu melihat dari ideologi sama selera. Iya. Gitu. Jadi nggak akan ketemu. Ini debat kusir sebenarnya gitu. Iya, iya. Tinggal Anda lempar saja ke sosial media. Coba kita Wahai tanya. fans Madrid di luar sana, fans Barca. Barcelona. Coba fans Barcelona jebretin silakan komen sudikah kalau Real Madrid akan jadi juara. Ya nggak masalah, kalau emang layak gimana? Kita itu nggak layak. Barca itu harus sadar bahwa tahun ini lagi bapuk. Tapi ya betul. Sebapuk-bapuk yang kualitas masih dapat Copa del Rey udah lumayan. Ya. Gini, pada akhirnya tim yang layak adalah yang poinnya paling banyak. Nah, ini Bahkan Pip, enggak. ada di musim ini kan mereka Barcelona lagi begini mainnya tadi yang Coach Justin bilang. Bukan mainnya, kualitas pemainnya. Kualitas pemainnya. Nah, katanya juga tadi sempat ngomong sebelum kita dari sini Messi udah males-malesan. Gitu gimana, Pip? Messi udah malas-malasan, maksudnya kan sekarang udah Barcelona juga nggak bakal juara. Iya. Dia juga udah top skor, Benzema nggak bakal golin 4 gitu kan. Tapi kalau misalkan Barcelona punya pelatih yang bijak ya, Messi lagi nggak mau main, lagi malas-malesan. Kalau emang pelatihnya bijak, Messi harus main, suruh main dong Messi dong gitu kan. Berarti- Ini gara-gara nggak kebijakan Ronald Koeman. Ya lu berdasarkan apa bilang Messi malas-malesan? Good question. Iya, banyak orang-orang. Berdasarkan apa lu bilang? Karena itu dia nggak mau latihan, nggak mau ikut latihan. Ada Baca dari mana lu nggak mau latihan? ada Barca Stuf. Lu giliran ditantang itu. Akun sampah itu. Lu ditantangin Barca lu takut, Pip. Aku bisa berani gua. Lanjut. Berani. tapi gue jadi kepo. Mungkin gue pengen nanya balik gitu. Iya. Jadi kalau lu tuh pro Koeman atau enggak? Gue Iya, pengen tahu. berarti menurut lu Koeman gak bijak juga dong? Enggak lah. Gak pro Koeman? Coach Justin, Koeman gimana sejauh ini? Lu harus menilai seorang pelatih dari kualitas yang dia miliki, dari sikon di mana dia masuk. Oke. Oke. Baru setelah satu musim lu lihat. Koeman waktu datang dia itu nggak tahu Pedri siapa, Trincao siapa. Jadi dia nggak boleh beli pemain. Dia mau striker nggak dikasih Braithwaite. Siapa itu? Oke. Nah, dia cuma dapat Dest. Ya. Bahkan Pedri banyak pemain yang dia sama sekali nggak kenal. Terus lu suruh bermain, Messi ngambek. Oke, dia bisa ngatasin itu. Akhirnya Messi bermain dan punya peran penting musim ini. Terus ketuanya ditangkap polisi. Kasus. Ketuanya mundur. 2 bulan nggak ada keputusan. Ini hal-hal internal yang bisa punya pengaruh besar terhadap tim. Oke. Jadi kalau lu melihat satu musim, apa yang diraih Barcelona, walaupun 5 pertandingan terakhir gagal, itu sudah luar biasa. Dengan skuad yang ada.
Ngerti nggak? Orang nggak ngeliat di situ. Oke. Orang hanya keluar-keluar karena 5 pertandingan terakhir hanya sekali menang. Ya. Itu doang. Ini gue mau nambahin dikit. Ya, Ran, silakan, Ran. Kalau gue kasih nama Afif sebenarnya. Enggak, gue ngerti dia datang dia ngomong seperti ini dari hati. Iya dong, jelas. Lo sudah biasa melihat standar Barcelona yang sebegitu tinggi. Ketika melihat setuju, sebuah setuju. kemalangan, maka hati menjadi gelisah. Ini apa solusinya gitu. Tapi memang mencoba menggemakan apa yang dibilang sama Coach Justin ya, terlepas dari hal-hal lain yang mungkin gue nggak setuju. Memang kita nggak boleh jadi prisoner of the moment. Dalam artian kita melihat karena belakangan menjadi seperti ini. Karena coba kita rewind ke awal musim. Kita ingat Barcelona low point-nya di mana ketika dibantai 8-0, 8-1 di Champions League. Betul. Gitu. Bahkan ada beberapa hal-hal terkait Barcelona yang Koeman berhasil mengembalikan sedikit lah. Mereka memainkan sepak bola yang sedikit lebih entertaining, yang aktif dibandingkan dua rezim terdahulu, apalagi Valverde. Dan itu hate it or love it, itu adalah bagian dari identitas Barcelona. Dan kalau memang permasalahannya adalah memegang Messi, kan dia memang moody. Sebuah trade off di mana ketika dia bikin 30 something goal, ya you have to live with it. Memang dia adalah mobil mewah yang memang kualitasnya mewah gitu, bagus gitu. Itu nggak bisa dipungkiri gitu. Kalau misalnya nantinya Koeman misalnya nggak dilanjutkan, misalnya nih, bagi gue itu bukan sebuah vonis akan pencapaiannya, tetapi sesimpel Laporta udah masuk, dia mau memulai rezim baru. Gue tidak bisa melihat alasan lain dia di take out, kecuali itu satu alasan politis, atau kedua memang sudah disiapkan penggantinya. Tapi berbicara soal apakah pelatih layak diganti atau enggak adalah perdebatan mengenai ada penggantinya atau enggak. Nah, gue banyak baca-baca tentang Xavi, tentang emang buktinya apa akan lebih baik kalau misalnya Xavi masuk? Oke, sekarang pertanyaan ke masing-masing. Lu maunya Koeman pertahanin apa enggak musim ini? Gue sih keluar dulu, Koemannya keluar dulu. Koemannya cabut. Ran, kalau lu? Menurut gue gini ya, kalau misalnya di pasar ya, terlepas dari apa yang dicapai apa tidak dicapai Koeman sikonnya. Kalau misalnya bangsa-bangsanya Tuchel atau siapa masih ada, maka gue akan mempertimbangkan. Tadi ada grafis soal statistik Xavi sama Koeman, itu Xavi Liga Qatar, please deh. Please deh. Di Liga Arab. Dia ngelatih sebuah tim, Di Liga ya, Arab. di mana hampir semuanya pemain internasional Qatar ya. Di sebuah negara yang kebijakan cara dia dapetin Piala Dunia bisa dipertanyakan. Belum membuktikan diri di Liga Champions Asia. Belum. Lihat aja, nggak mustahil lebih parah daripada Andres Gil. Grup nggak lolos. Nah, Oke, kalau Coach Justin berarti Koeman pertahanin apa? Oh iya jelas dong. Bertahan ya? Lu bisa menilai Koeman kalau diberi pemain yang berkualitas, minimal yang bisa cetak gol lah, bukan Messi doang. Ngerti nggak? Baru lu bisa nilai. Tapi sekarang definitely nggak. Oke, kita nggak fair Tapi untuk gue. Enggak, maksud gue kalau misalkan kalau gue ngelihatnya kalau pelatih yang bagus tuh pelatih yang bisa manfaatkan kapasitas tim ya. Maksudnya kualitas pemain. Dilakukan sekarang. Enggak, tapi Afif. Koeman gini coach. Kalau Koeman itu gue giniin loh coach. Enggak, kalau Koeman gini coach. Dia itu nggak bisa memanfaatkan di pertandingan-pertandingan kecil. Oke, lu kalah lawan Seperti Valencia. apa? Coba lu kasih contoh. Jangan cuma nggak bisa memanfaatkan. Iya. Kasih contoh tidak dimanfaatkannya Ya, gimana? nih, kita waktu itu beda posisi sama Atletico 4 poin. Kita menang lawan Granada, menang lawan Cadiz 2 kali pertandingan, menang lawan Itu LC. juga dia menang kalah. Ya itu enggak, bukan. kecil poin. Enggak. Lu kardus sekarang. Lu sendiri mengeluarkan statement. Bentar, lu keluarkan statement. Koeman tidak bisa memanfaatkan kapasitas yang ada, pemain ada. Gua hanya minta kasih contoh di mana Koeman tidak bisa memanfaatkan kapasitas pemain yang ada. Tiba-tiba lu bilang menang ini, menang itu. Enggak. Enggak ada kayak gini. Di mana Koeman tidak memaksimalkan kapasitas pemain itu di mana? Coba kasih Nih, contoh. misalkan gini, ada yang tiba-tiba Dembele lagi enak-enak buat nyerang, Dembele enak-enak buat pokoknya ngasih sprint buat nusuk lah. Tiba-tiba Dembele yang diganti, masuk ke red white kena comeback. Ke comeback mulu sama tim gede oke lah, tapi ke comebacknya tim mediocre tuh. gue tuh merhatiin ya, salah satu kekurangan Barcelona kan sempat formnya ini membaik abis ganti presiden kan, entah ke bawah momentum atau pergantian taktik atau apa, mungkin coach lebih tahu ya. Terkadang ada hal-hal di dalam sebuah pertandingan yang pelatih tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Contohnya individual error, defense. Itu sesuatu yang Allah. Blunder, betul. Oke, kalau gitu kita kembali ke jebret tim, silakan Koeman dipertahanin apa enggak ya. Sama pertanyaannya yang sekarang kan gue kasih ya adalah dalam show hari ini berapa kali Afif dibilang kardus, ayo. Itu baru dua. Gue minta satu peluang aja. Apa? Silakan. Gini. Dikit aja coach. Kalau seandainya dalam 5 pertandingan terakhir, Ya. Barcelona menang 4 kali aja, oke? Semua fans itu diem dan nggak ada yang bilang Koeman out. Oke. Jadi
Koeman itu hanya dinilai dari 5 pertandingan terakhir oleh media dan lain-lainnya. Padahal mereka nggak ngelihat apa yang terjadi dan lain-lainnya. Untuk gue sih itu kardus kalau menilai seorang pelatih hanya dari 5 match terakhir. Siap, itu closing statement dari Coach Yasin tentang Koeman ya. Tapi nanti kita akan kembali lagi dengan pembahasan tentang serunya Liga Inggris. Siapakah yang akan lolos ke Liga Champions musim depan. Tapi kita pengen lihat dulu nih. Ini ada tayangan tentang El Loco. Ini series waktu di Arema Malang ya. Kita lihat dulu tayangan berikut ini. Jujur ya, saya waktu itu saya mau pensiun dari Arema ya, Oke. tapi Itu yang berbeda ya. ya berbeda-beda. Dan itu yang kamu nggak terlalu suka. Kalau yang kayak begitu. Kamu sebagai pemain suka cari sensasi kan? Kamu tidak dikasih kepercayaan tentang penalti. 19 gol kamu tidak ada dari titik penalti. Itu mulai lagi dia gosi-gosi, dia salah televisi. Kamu nggak dia. dikasih penalti ya? Gol berarti kamu mencetak 28% gol dari Arema musim itu. Wih, bonus gede dong. Jadi yang membuat kamu juga sangat betah tuh selain manajemen tentunya adalah kedua Aremania masyarakat dan Malang. Aremanita. Arema. Ya bukan beda, tapi enggak. Saya tahu kan Valentino suka gosi-gosi. Saya tahu. Suka gosip-gosip. Tapi walaupun rumah saya Surabaya, saya nggak pulang. Saya tetap di Iya. Malang terus. Tapi kalau yang nawarin Surabaya kamu mau? Yes, itu dia ya, El Loco Series Arema Malang. Silakan langsung bisa nonton aja dan dilihat langsung di Jebret Talks El Loco Series Arema Malang di Jebret TV. Oke, sekarang kita ke Liga Inggris di mana ini Champions League finalnya All England Final. Terus kemudian juga di Europa League ada Manchester United gitu. Nah, ini tinggal pertarungan di 4 besar. Ya kan, di pertandingan terakhir akan hadir di hari Minggu di waktu Indonesia Barat tuh jam 10 malam bersamaan ke 10 match gitu ya. Ini peluangnya gimana? Pertama pengen tanya dulu tentang pengennya sih kalau gue sebagai fans Liverpool, pengennya Liverpool yang lolos. Tapi ada 3 tim yang masih berpeluang yaitu Chelsea, Liverpool dan juga Leicester City. Dengan pertandingan-pertandingan yang juga cukup menarik nih di antara ketiga tim ini gitu. Dan kemarin Chelsea habis menang, balas dendam di Liga setelah kalah di final Piala FA. Oke, kok Coach Justin dulu pengen bahas Liverpool dikit. Lawannya Crystal Palace, bisa kesandung gak nih Coach? Enggak. Serius Coach? Liverpool terlalu punya mental untuk hal-hal kayak bisa gini ya? untuk apa namanya di momen terakhir mereka ngegas memberikan segalanya. Dan gue juga udah berbulan-bulan yang lalu gue bilang bahwa Leicester akan turun, akan keluar dan kembali terbukti lagi. Tapi gue juga bilang lu boleh cek dah di DPI di Justo gue bilang Chelsea sama Liverpool yang masuk di samping MU yang pasti runner up ya, MU sama udah City, pasti ya. masuk sama City ya. Gue udah bilang Chelsea sama Liverpool yang masuk. Ini kejadian persis kayak tahun lalu. Tahun lalu berbulan-bulan Leicester berada di 4 besar. Momen-momen terakhir drop. Sama kejadian kayak begini. Ya, tapi Crystal Palace tuh sempat beberapa musim jadi sandungannya Liverpool. Oh, ini trauma ya? Trauma saya tuh dari 3-0 ke 3 sama sampai Suarez nangis gitu. Gini, lu jangan melihat data dilihat yang lain-lain. Iya. Itu bukan data, Coach. Trauma. Trauma aja nih. Feeling aja. Enggak. Gue deg-degan. MU juga seri kok. Oh iya benar. Jadi lu nggak usah itu, cuman Arsenal yang menang kemarin. Jadi untuk gue tim yang punya karakter, tim yang punya mental juara, itu di momen-momen di mana mereka di bawah tekanan besar, di mana they have to win, mereka menang. Ya sebenarnya gini. Sesimpel itu. Ya sebenarnya terlepas dari mental juara sekalipun ya. Ya. Di sebuah musim di mana Liverpool sangat underperform dibandingkan 2 musim sebelumnya. Ini kesempatan untuk memiliki ending yang manis. Iya. Dengan satu hasil ini, momentum memasuki musim berikutnya akan sangat berbeda. They want it more. Kalaupun ada satu alasan mungkin Crystal Palace akan memiliki motivasi tambahan. Tapi menurut gue ini tidak terlalu signifikan karena mereka juga tidak terlalu memperebutkan apa-apa. Iya, Itu udah adalah bertahan ini aja dia. adalah swan song. Iya. Swan song Ba- bekas pelatih Liverpool yang sang latih Crystal Palace. Bahkan gue bilang, Roy Hodgson cabut kan? Iya betul. bahkan gue bilang lu nggak usah nonton match ini, nggak ada seru-serunya. Liverpool kalau menang 4-0 jangan kaget. Kan tapi Ini match bener, nggak ada seru-serunya ini match. Ya, nonton Liverpool aja. merem menang. Lu percaya gue, Liverpool merem menang dengan skor besar. terakhir gue siaran. Justru yang seru itu Chelsea sama Leicester. Oke, Chelsea sama Leicester kan ketemu Hotspur. Ya Iya. kan? Nah ini peluangnya gimana tuh kan?
Tapi lu pendapat gak, Pip? Tadi lu belum komentar nih, Liverpool sama Crystal Palace keseleongan nih Nah, kalau Liverpool. Liverpool mah emang lagi bagus juga mentalnya, kemarin golin si Alisson. Iya, bener. Itu udah naik dah. Cuma Crystal Palace juga udah nggak ini sih. Gak ada kepentingan. Iya, dan kayaknya udah ngincer bersyukur doang Crystal Palace. Oke, ngincer Gila bersyukur. kalau misalnya Alisson kemarin nggak nyindu, lu tegang banget pasti. Jelas dong. Jelas kalau lawan itu seri. Tapi kalau lu lihat tim-tim yang juara atau tim-tim yang punya mental juara, di mana mereka bermain ancur-ancuran, lucknya itu ada aja. Ada ugly win-nya gitu-gitu. Ugly win-nya itu walaupun ada aja. Iya, Jadi yang terjadi dengan Alisson itu sebenarnya termasuk, lu lihat pada saat Liverpool juara musim lalu, Iya. lihat berapa kali mereka menang di 10 menit Menit-menit terakhir. akhir dan- ya, sering 1-0 doang. Iya, selisih 1 gol. Iya. Sama tambahan juga ya, ada teori yang mengatakan bahwa memang setelah tampil dengan performance yang high, tidak hanya musim lalu, tapi musim sebelumnya di mana mereka sangat dekat menjadi juara, memang ada regresi lah. Susah memang untuk 3 musim terus ada di Bagus, top jelas, ya. Nah, setelah lullnya memang ini kembali Liverpool ke memang apa ya, level mereka yang semestinya. Oke, Simpel itu. sedikit tentang Chelsea dan Leicester, lebih berpeluang siapa jadi untuk Chelsea. Chelsea di atas sih Chelsea berpeluang, jelas. tapi Chelsea jelas. Kalau gue sih pengennya ini ya, sebagai yang nggak terlalu cinta banget sama Liga Inggris, Iya. pengen sih Leicester yang menang. Tapi- Leicester menang lawan Hotspur, Chelsea kalah lagi di final Liga Champion. kalian aja. lo tau nggak, Panji itu udah dibilang anti Chelsea, terus lo bilang Chelsea kalah lagi. Yang jelas, kalau gue bilang ya, Heeh. dari 3 tim ini yang paling berat itu lawannya Chelsea. Iya. Ketemu Aston Villa. Iya, Oke. Chelsea lawan Aston Villa. Aston Villa ini giant killer. Jadi Hotspur nggak berat ya? Hotspur nggak. Enggak. Hotspur itu tim apa ya? Itu udah tim paling jelek lah. Sebagai fans Arsenal, saya juga harus mendukung statement. Jadi Chelsea yang paling berat karena lawan Aston Villa. Serius, gue harus jelaskan soal Hotspur di sini. Nggak, gue bilang musuh paling berat itu Chelsea. Heeh. Karena bermain away Lawan lawan Aston Aston Villa dengan penuh penonton. Oh, Jangan bener. lupa itu. Udah boleh balik, udah. Dengan penonton. Ya, Jangan lupa itu, oke? Itu sangat berpengaruh dan mereka ingin, walaupun Aston Villa juga nothing tulus, Ya. mereka akan memberikan segalanya. Nah, kalau Leicester kalau seandainya kalah lawan ayam sayur, udah main di Eropa aja nggak layak, ngerti nggak? Iya. Lawan ayam sayur harusnya lu menang, titik, sesimpel itu. Wah, tapi sebenarnya terlepas dari dia kalah atau menang lawan ayam sayur, menurut gua kalau untuk main di Eropa, bahkan di Eropa, menurut gua Leicester layak-layak aja. Malah sebenarnya ada hati kecil gua yang ingin melihat Leicester bisa kembali ke Liga Champions. Seneng aja lo ngelihat ketika semua klub yang lain dimiliki oleh owner yang nggak bertanggung jawab, kena doping finansial, ada satu tim yang melaju dengan cara yang menurut gua tidak menghalalkan segala cara. Oh, kenapa tidak menghalalkannya langsung ke Coach Justin? Gue somehow gue setuju sama Iya. Rana. Kalau sekarang kan terlalu predictable ya. Betul. Akan ada indahnya kalau ada kejutan, seperti yang Afif katakan. Dan kejutannya ya nggak mungkin di Chelsea Liverpool, pasti di Leicester. Tapi siapa yang turun kan kita nggak tahu. Ya, semoga kan? sih kalau gue Iya. untuk kalau sekarang- guys, gue bukan benci Chelsea ya. Kita berandai-andai aja. Coach Justin angkat Kita topi. berandai-andai. FA Cup udah nggak dapet. Ya. Oke. Champions League. Asumsi 4 besar nggak lolos. Lawan Aston Villa kalah. Aduh. Oke. Champions League. Gue sih unggulkan City. Iya. Fair aja. Iya. Kalau nggak dapet, kalian mau kemana? Tolong fans Chelsea yang sangat fanatik di depan TV itu masuk gua semua, jangan keluar selama setahun. Ngerti nggak? Artinya tim lu itu nggak dapat apa-apa. Dan bahkan dengan squad semewah ini, lu cuman bisa masuk Champions League sebagai rank 4. Untuk gue sih bukan sebuah prestasi yang hebat. Tapi kan di tengah dia juga ganti pelatih. Lo gimana, Pip? Bentar. Iya, kalau gue Leicester-nya itu gini, maksudnya kalau gue pengen Leicester yang ke Liga Champion biar ya selain ada warna, ngasih tahu juga nih Leicester nih sekarang kalau lu tanya sama penggemar bola mungkin lebih milih Leicester yang masuk ke Liga Champions Dibanding? di Chelsea. Dibanding sih. Lo kan pasti kalau ada yang masuk ada Iya. Dibanding Jadi Chelsea. ya, jadi karena Leicester tuh kita lihat lovable. Dia menunjukkan kalau sepak bola tuh filosofinya juga
kalau prestasi itu nggak cuma dilihat dari duit. Jadi tapi keharmonisan antara pemilik dan juga pelatih ke pemain itu bisa Iya, jadi itu. sebuah prestasi juga gitu ya. Oke, Ran tadi gimana? Enggak, cuma mau nambahin aja. Maksudnya mungkin untuk hak belagu atau menang dalam banter akan susah ya. Kalau Ya. misalnya fans Chelsea kalah semua, nasibnya kayak fans Bayer Leverkusen lah di pergantian abad gitu. Cuman yang harus kita ingat juga adalah situasi Chelsea sebelum Tuchel masuk. Menurut gua hal-hal yang dilakukan, mengambil sebuah tim yang tengah terombang-ambing karena ketidakjelasan identitas di bawah Lampard. Ya. Dan kemudian yang saya senang dari Tuchel adalah ternyata dia lebih pragmatis daripada yang saya kira. Ternyata dia cukup fleksibel gitu. Jadi menurut gua Fleksibel apaan? Main 3-4-3 terus apa fleksibelnya? ya tunggu dulu, tapi kan Tuchel nggak selalu identik dengan itu juga. Plus dia mengidentifikasi apa yang dimiliki sama Chelsea, melihat bahwa masalah utamanya adalah keseimbangan. Kemudian menurut gua Chelsea bisa masuk ke Liga Champions terlepas final Liga Champions. Terlepas dari pembeliannya, tetap adalah sesuatu yang nggak main-main. Walaupun ujung-ujungnya bisa pulang dengan tangan hampa gitu. Ya, bisa untuk aja. bisa belagu untuk pamer susah, tapi Ya. tetap ada hal-hal yang bisa dilihat sisi positifnya. Tapi AFC juga masuk final Liga Champions. Iya tuh 2 tahun lalu pas kita juara Liverpool. Sebelum mereka memutuskan untuk menyingkirkan pelatihnya dan diganti dengan pelatih yang sangat inferior. Dan juga dipecat. Iya, jadi tapi Padahal udah bikin ini ya dokumenter. Ya. tapi dengan nantinya misalkan sesuai dengan skenario yang dipengenin banyak orang gitu antara City, MU masuk terus kemudian Chelsea dan juga Liverpool. Kekuatan Inggris akan sejauh musim ini juga nggak di Liga Champions kan? Ini mendominasi All England Final Dugaan di gua. Europa League, Manchester United juga masuk gitu. Inggris ini kan lagi sangat kuat, terutama dari sisi financial ya. Maka dari itu klub-klub lain yang bisa ngelawan, klub kayak terutama Barca Madrid yang tahun ini benar-benar ngedrop, itu harus ngaca, bebenah dan membeli banyak pemain agar mereka bisa bersaing dengan tim 4. La Liga itu bertahun-tahun ranking 1, sekarang diambil alih sama IPL. Satu angle yang mungkin pengen gue tambah Oke. adalah pelatih terbaik yang paling top itu ada di Liga Inggris semua. Iya. Yes, jadi layak untuk MU. Bukan hanya pelatih, pemain juga rata. Kan bukan sih, it's all about money. Everything. It's all about money. Ya, Malah ya, gue nggak akan kaget ya. Gue nggak tahu ini hot take atau bukan ya. Kalau misalnya Liga Jerman diam-diam merangkak dan sebenarnya bisa di Liga Spanyol. Kalau Liga Spanyol trajektorinya kayak gini terus ya. Karena bahkan ya kita ngeliat ini ada simbiosis mutualisme loh antara Liga Inggris sama Liga Jerman. Oke. Pemain-pemain muda Inggris yang terbaik yang ada bertempat di Liga Inggris pindah kemana Sam? Ke Liga Jerman. Enggak, Ya, bullshit. sekarang- Iya, Itu bisa. cuma 2-3 pemain aja. Tapi Bisa, gimana bisa. kalau tadi nyinggung-nyinggung oke Inggris, Jerman, oke Spanyol oke. Tapi gimana dengan Liga Italia? Nah, Liga Italia juga seru nih. Jadi Seru Liga apanya? Liga Italia kan akhirnya tuh yang di kejutan yang diharapkan ada Atalanta lolos. Gitu kan. Nah, ini juga pengen tahu nih. Ini Atalanta udah bisa tapi gimana ya? Kalau Atalanta nih udah nggak menentukan tapi emang bisa nih. Milan gitu ya. AC Milan ya menang lawan Atalanta gitu. Jadi AC Milan ketemu Atalanta. jadi Atalanta. Dan mainnya di Atlanta kan? iya. Jadi peluang terakhir adalah Juve dan Milan siapa yang akan tersenyum di episode terakhir? Juve ketemu siapa? Bolonya. Jadi siapa? Juve habis juara. Dan kita lihat di Atlanta lawan AC Milan. Ini dia Bolonya lawan dengan Juventus. segala hormat buat temen lo Kemal Pahlevi yang gue tahu fans Milan. Dia AC Milan banget tuh. Iya, Iya, iya. gua sih ngeliatnya Juve, apalagi momentum habis menang Coppa Italia, they must win this game untuk akhir yang manis ke musim yang sangat problematik. Menurut gua akan dapat full point lawan Bolonya, Napoli akan dapat full point. Milan Feeling gua Milan akan draw. Karena kan Atlanta kan udah menang, udah lolos. Gue bilang nggak segampang itu. Gue nggak ngelihat Milan bisa menang bahkan di Atalanta. Oke. Dari segala segi. Dan kalau lu bilang kan ini udah lolos kan, mereka itu profesional men. Lawan siapapun. Terakhir Sheffield aja masih ngotot, Fulham aja masih ngotot. Iya. Karena mereka profesional dan Atalanta pun akan tetap tampil profesional untuk bisa mengalahkan AC Milan. Nah, sementara Juve pun ya gitu, mentalnya Juve Habis untuk menang kemarin ya. untuk sedikit ngegas biar mereka lolos. Nah, menurut lu gimana Vip? Menurut Vip? Ini aja dah sebagai fans layar kaca aja lah. Iya, fans layar Ini udah kaca. terlalu diplomatis. Udah nggak bisa ngimbangin ya gue. Nah ini gue Fans layar dilemanya kaca. gini. Di sisi lain gue pengen ngelihat si Atalanta di posisi 2 karena Ya. itu proses pencapaian terbaiknya kan. Betul. Di sisi lain juga gue pengen Juventus nih nggak masuk nih Liga Champions. Karena kan, iya
gue yakin doa fans Inter ya pengennya Milan menang. Iya. Milan menang biar Inter. Ini lucu ya di liga dunia ya. Tadi Coach Justin fans Barca pengen Real Madrid yang juara. Ini di depan sono fans Inter Milan pengen AC Milan yang lolos dibanding aneh. Juventus loh. Oh, tapi mungkin Karena gini. karena lanjutannya tuh gue pengen ngeliat nih bakal seperti apa nih Juve nih kalau misalkan nggak lolos. Ronaldo akan cabut Ya, nggak Ronaldo gitu pasti. ya. Katanya udah mindahin mobil dari Turin. Ya, Atau mungkin sebaliknya, semua fans modern football itu harus mendukung biar Juve nggak masuk, biar Agnelli dapat hukuman. Nah, gara-gara warna seperti. Gila Tapi ini orang soalnya. Coach Justin setuju nggak kalau misalkan sampai Juve nggak lolos jadi ada warna di Liga Italia jadi lebih menarik Liga Italinya. Juve biar dapat teguran lah gitu. Kalau dilihat dari squad Juve, permainan Juve emang nggak layak lolos. Karena dropnya terlalu banyak. Oke. Akhir-akhir inilah. Tapi di sisi lain, Milan pun nggak terlalu jauh berkembang. Lu kalau udah berbulan-bulan berada di ranking 1, 4 besar dan nggak lolos, emang lu nggak layak lolos. Nah, Ngerti nggak? Dan performa Milan ini kan menurun terus. ya Kalau kita lihat 3 bulan terakhir aja, itu menurun terus. Juve juga, Ya. cuman but still Juve. Kayak kemarin lawan Atalanta di kompetisi berapa kali gue nonton lawan Juve diobok-obok. betul. Kemarin pada Tapi saat pas di final lain cerita. Lain cerita. Inilah mental yang dimiliki oleh Juve walaupun mereka main jelek. Yes. Dan ini yang gue lihat juga Juve akan ngegas lolos atau enggak, at least mereka menang. Nah, Tapi oke. di Kita sisi lihat. lain lucu juga kalau Juve nggak main Champions League. itu pasti karir Ronaldo terjelek kalau ditanya kan ada di Juve. Iya, jadi biar Ronaldo punya cerita ya. Gue nggak ada tim yang gue favoritkan sama sekali, tapi untuk gue sih feeling gue sih Juve lolos. Juve lolos, oke. Enggak, feeling gue Juve menang, si Milan seri. Milan seri, oke. Jadi Misalkan kalau dua-duanya lucu juga ya Juve kalah. Milan kalah. Jadi mau pada ngapain sih gitu Enggak, kalau Juve kalah Milan kalah, tolol banget gitu. Rat terakhir, apa tadi mau? Enggak sih, kurang lebih. Kalau jujur sebagai kalau agak netral, gue prefer gue ingin lihat Milan masuk. Karena udah lama ada rasa iba. Iya. Dia bilang ke Kemal soal itu. Cuman sebaliknya kalau kita ngomong tentang tim yang lebih layak, kita lihat belakangan ya memang Juventus lebih layak. Kita lihat Liga Italia berakhir seperti apa, ya liga-liga yang lain juga tadi, Liga Inggris, Liga Italia seperti apa, Liga Spanyol seperti Milan apa. lebih cocok temenin Arsenal di Euro. Di Liga mana? Iya, Liga Prancis juga seperti apa, nanti kan masih ada pertandingan terakhir juga. Jadi kita Kalau Liga Prancis gua harap Lille yang lolos. Lille yang juara ya, Lille. karena For sure. unggul poin nggak menang jadi juara. Oke, kalau ngobrolin tentang Hall of Fame yang dari Liga Inggris nih ada 8 pemain yang masuk ke Hall of Fame, ada Beckham, Steven Gerrard, Alan Shearer, Dennis Bergkamp dan juga lain-lain yang ada di sini, Thierry Henry, Lampard gitu ya. Nih menurut kalian bertiga ada nggak sih nama-nama yang harusnya ada di 8 nama ini yang di Liga Inggris yang harus masuk Hall of Fame? Viv, gimana Viv? Lu Viv? Gue kalau dari nama-nama yang tersebut sih nggak masalah ya. Ah. Selain ada yang bagus juga, tadi ada yang bad gitulah, personanya, karakternya bagus. Selain dia bagus mainnya, bagus juga buat mengangkat moral Liga Inggrisnya. Siapa menurut lu yang harus ada di situ? Si Robinho. Robinho City. Enggak, maksud gue gini. Ya iyalah. Si City itu mengklaim Lampard sebagai fans sebagai pemain Pemain City. Dia masuk Hall of Fame. Padahal ada Bayor juga kan kenapa dia nggak masuk. Ada Bayor dari Arsenal kan Nah, ke City iya. ya. Robinho kenapa nggak masuk ya? Viv? Nah, Robinho nih kalau Thierry Henry kan udah jelas nih, udah keren Form, banget. udah form, Ya, udah. dia tahu caranya dapat Liga Champion dengan pindah, maksudnya keputusannya bagus. Dengan Robinho dia mengajar Sindir tuh pasti. Iya, dia dengan Robinho dia mengajarkan kalau kita yang berasal dari bumi akan ke bumi lagi. Dengan sekarang Robinho yang Ya kita lihat sendiri Robinho iya, gimana. gajinya sekarang UMR kan kalau UMR Cikampek. Robinho. Bukan UMR Jakarta lagi. Jadi harusnya menurut lo yang ada adalah Robinho. Oke. Ran, lu Pertama-tama gue no comment ya soal statement yang itu. Tapi yang kedua. Nyari aman dulu, Ran. Enggak, tapi yang kedua untuk menghindari perdebatan ya. Karena yang gue lihat memang penghargaan seperti ini selalu menguntungkan pemain-pemain yang lebih berkontribusi dalam fase penyerangan. Di mana back legendaris Liga Inggris, di mana penjaga gawang. Oke. Nah maka dari itu gue menominasikan back yang sebenarnya sangat konsisten, ikonik dengan klubnya, dan tampil di level yang tinggi untuk waktu yang lama, walaupun kelakuan rumah tangganya agak menggelikan. Ya. John Terry.
Wah gila lu Ran. England's great Lu fans John Arsenal. Ya. Lu mau John Terry yang masuk Hall of Fame? Enggak, gue harus objektif. Karena kalau lo membawa identitas gue sebagai fans Arsenal, maka pesaingnya sebagai back kan adalah Tony Adams. Iya. Tapi kalau gue melihat longevity, keseluruhan, dan pencapaian silverware, maka dalam aspek-aspek itu, John Terry mau layak. tidak mau, gue Mungkin menggunakan John Terry. pada Cuman di aspek rumah tangga aja, Itu. kelakuannya lebih parah daripada Betul, jadi si saat- Tony Adams. Fit and proper test saat dites, oh ini berpengaruh jelek terhadap perselingkuhan. Iya. Kan sebagai orang zaman sekarang Iya, yang iya. berusaha woke gitu. Iya, iya. Jadi Jadi- SJW itu harus saya pertimbangkan. Jadi mungkin gitu masuk lah. ke waiting list John Terry kayak kalau misalkan ada yang nggak mau ntar John Terry naik. Coach Justin, nggak ada siapa? Atau kalau sebut nama lo Enggak, Coach? gini. Kalau lu bicara Hall of Fame, itu nggak fair. Hanya pemain yang 10-20 tahun terakhir Ada lu di liga, ambil. iya. Iya. Harusnya lu lihat sebelum-sebelumnya dong, ya kan? Karena Hall of Fame untuk yang ngetop dan ngetop di eranya. Betul. Bahkan seperti Gordon Banks itu layak masuk, nggak masuk juga. Tunggu, bentar, Coach. Ini Hall of Fame Liga Inggris atau Premier League? Premier League. Berarti dari 92? Iya. Iya dari Karena 92, itu beda. dari 92. Oh, berarti Premier League. Ya Premier League. kalau IPL ya. Layak nih Coach. Ada nama-nama Tapi yang kalau tapi gue sepakat. Kalau misalnya ini Liga Inggris sampai ke Awal-awal, zaman 2000, sepanjang maka lo masa. masukin lah Gordon Banks, lo masukin Iya, exactly. Sekarang IPL itu kan cuma ganti nama, ganti sistem. Iya sih. Dan still Liga Inggris gitu loh. Iya sih. Kalau lo Hall of Fame, maka dari itu untuk gua agak aneh. Tapi di luar siapa, untuk gua satu pemain yang sangat layak, siapa? itu Paul Gascoigne. Nah, itu dia. Kita lihat ya Untuk sampai gue, nanti. kalau lu berada di zamannya, Ya. kalau lu tahu Paul Gascoigne mainnya gimana, Ya. semua orang akan bilang Paul Gascoigne ini layak Di masuk. dalam lapangan, kalau di luar lapangan mungkin jadi pertimbangan juga. Enggak, kita bicara pemain bola. Bentar. Yang ingin gue pertanyakan ya, karena gue tidak ada di usia untuk menonton Paul Gascoigne. Selalu hormat Coach ya. Tapi kalau kita ngomongin soal konsistensi tampil di high performance di Liga Inggris, karena kalau menurut gue, kalau buat Hall of Fame Liga Inggris, maka harus dijudge dari penampilan dia ketika di Liga Inggris. Nah itu apakah totalitas apa yang dia capai di Liga Inggris cukup Dia sih untuk main menonton atau nggak? di Lazio juga. Nah itu Iya, dia. ada gitu Bagi jawabnya. gue itu Terakhir, Tapi siapa tuh si ini Coach? Siapa? Gue nggak melihat dari sisi itu, cuman gue melihat Secara- Paul Gascoigne as a football player. Football player saat itu gue bilang sangat layak. Kenapa masuk. Fit? Dia kan berdasarkan kriterianya banyak Iya. ya, penampilan, jumlah penampilan. Ada si ini Coach, si siapa? Richard Dune. Richard dan Man City. Iya. Richard dan Man dia City. itu dari dulu main di Manchester City. Iya. Ketika udah dapat orang kaya masuk ke City dia keluar. Iya, aduh salah banget. Oke. Gue punya dua nama lagi ya. Satu akan gue lempar, ini tetap angle-nya dari posisi yang nggak dimasukin. Kenapa Peter Schmeichel nggak dimasukin? Michael karena Kipernya itu di mana? Karena anaknya habis main. Karena Lagi masih nggak, main. karena selain konsistensi yang sangat tinggi, Ya. bisa dibilang pada zamannya Peter Schmeichel bisa main di zaman sekarang dengan kemampuannya menjadi pemain ke-12. Kita Manuel Neuer kita lihat Bisa dia. sih. Iya. Semua itu Gue dari zaman setuju dia. Schmeichel. Iya. Sama Tapi- satu lagi Siapa? titip nih. Ini gue bingung kenapa fans MU belum protes. Selama ini di sosial media kita dengar perdebatan bahwa Scholes itu di atas lempar sama Gerrard. Kok nggak ada yang protes kita? Mungkin udah, tapi kok juga sebagai fans Liverpool harusnya Jojo selfie. Sama Kelly. Oh iya, Martin Kelly sama Charlie Adam. Kalau enggak Lambert. Oke, terakhir masing-masing dari Budut yang hadir closing statement tentang hari ini siapa-siapa aja tadi udah liga-liga yang lolos Liga Champion dan lain-lain. Closing statementnya gimana, Pip? Lu Pip? Atalanta ada Ya. di Liga Champion. Juara di Perancis tetap Lille. Ya. Dan Leicester maju sebagai tim yang percaya proses. Dibanding Chelsea. mempertegas saja, Ran. Closing statement dari lu. Semoga Atletico seal the deal di hari terakhir. Juga sebagai vindikasi bahwa terkadang tidak perlu selalu bermain dengan satu gaya untuk bisa juara. Oke, Coach Justin. Closing statement dari Coach Justin. Gue sih cuma satu, semoga Utrecht menang lawan Feyenoord di playoffs biar tahun depan bisa main di European League. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Jebret yang udah menyaksikan kita ya. Jangan lupa ikutin terus semua sosial media Jebret Media dan jangan lupa subscribe. Bye, happy weekend. Ada pemanas jok. Ini Ada. Kanan dan kiri. tahun 2002 ini. 2002 udah ada pemanas di jok. Kondisinya untuk 2002
oke lah. Masih oke banget. Untuk jadi selimer di jalan bisa. Ngong diem tapi nggak bisa diremin. Yo. Gimana Om? Gua tanya balik, gimana Om? Tadi kita tes jalan? Ya kita tadi sesuaikan dengan limitnya.